Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neysila dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023 kelas A. Baik, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang website. Yang pertama, pengertian website. Website adalah suatu media yang digunakan untuk menampung data baik berupa teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet secara global. Website merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman web atau web programming. Pada umumnya, website hanya memiliki satu halaman yang disebut dengan homepage. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan brand bisnis, media, berita, toko online, dan lainnya. Yang ketiga, untuk mengunjungi website, kita memerlukan sebuah perangkat baik komputer maupun smartphone melalui link. Menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara garis besar. Sejarah dan generasi website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989, yaitu penciptaan. Tim Berners-Lee menciptakan website pertama di dunia untuk memudahkan pertukaran informasi di antara peneliti di CERN, tempatnya bekerja. Ia memperkenalkan website untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Dalam teknologi, website pertama dibuat menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language untuk menampilkan teks dan gambar secara statis. Inovasi. Pada tahun 1996, muncul inovasi berupa Cascading Style Sheet atau CSS dan JavaScript yang membuat tampilan satu website lebih interaktif. Memasuki era web 2.0. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, muncul era web 2.0 yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan berbagai konten. Selanjutnya, konsep responsive design. Konsep ini memungkinkan situs web menyesuaikan diri dengan ukuran layar pengguna, yaitu lanjut Web 3.0. Web 3.0 diperkenalkan pada tahun 2001 dan memungkinkan fitur yang digunakan sebagai sarana transmisi data dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Selanjutnya Web 4.0. Web 4.0 berfungsi sebagai sekretaris pribadi sebuah organisasi dan dapat digunakan untuk membantu mengumpulkan informasi. Adapun jenis-jenis website dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu statis dan dinamis. Website statis merupakan berisi tentang informasi yang tetap, sedangkan website dinamis berisi tentang informasi yang dapat diubah-ubah. Contoh website ini yaitu blog, situs berita, forum diskusi, toko online, dan situs media sosial lainnya. Adapun unsur-unsur utama yang membentuk sebuah website yaitu yang pertama domain. Alamat web yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses website di internet. Domain juga berfungsi sebagai identitas website. Yang kedua, hosting, yaitu tempat penyimpanan data website seperti skrip program, gambar, teks,
video, dan data lainnya. Yang ketiga, program web, yaitu suatu susunan skrip bahasa pemrograman yang menentukan fungsi dan tampilan website. Beberapa contoh bahasa pemrograman web adalah HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Yang keempat, theme, yaitu desain website termasuk layout-nya. Yang kelima yaitu berupa konten, isi website yang bisa berupa teks, gambar, hingga video. Selain itu, beberapa komponen utama website adalah header, navigasi, konten utama, sidebar, dan footer. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu website adalah kumpulan halaman web yang saling berkaitan dan diakses melalui internet. Website dapat berisi teks, gambar, suara, dan animasi lainnya. Website dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti berbisnis, portofolio, dan profil perusahaan. Manfaat website diantaranya meningkatkan visibilitas dan kredibilitas bisnis atau suatu proyek. Unsur-unsur utama yang membentuk satu website adalah domain, hosting, konten, platform, dan desain web. Adapun tahapan pertama untuk membuat website adalah mengumpulkan informasi dan memahami tujuan website. Unsur-unsur penting dalam membuat website diantaranya nama domain, rumah tempat website, bahasa program, desain website, program transaksi,